Orang yang paham dengan Ramadan itu, Pak. Bahkan sahabat itu kalau bisa digaris besarkan, itu kalau doa itu cuma dua bagian yang berkaitan dengan Ramadan, itu aja. Hanya dua bagian. Ketika sahabat sudah selesai puasa Ramadan, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Yang diminta apa? Setiap hari sabar. Ya Rob, aku minta amal Ramadanku yang kemarin diterima. Aku minta amal Ramadan kemarin yang diterima. Nah, 6 bulan menghadapi Ramadan yang diminta apa? Ya Rob, kasih saya kesempatan ketemu Ramadan. Kasih saya kesempatan ketemu dengan Ramadan. Hanya dua itu yang sering didoakan oleh para sahabat. Saking luar biasanya Ramadan. Kita maksudnya akan bahas sedikit Ramadan dari perspektif lainnya. Kalau yang ini kita sudah biasa. Kenapa sih Ramadan sampai sedemikian lupa para sahabat? Banyak kalau kita mau bahas tentang fadilah Ramadan. Kita mau bahas fadilah Ramadan itu nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Kita hanya kupas sedikit dah, masa 2 sampai 3 kita kupas. Bicara fadilah Ramadan, kita lihat riwayat dari Thalha, ya, sahabat Nabi. Suatu saat dulu di Madinah itu ada 2 orang sahabat. Wah, soulmate banget dah. Jalan bareng, makan bareng, nonton bareng. Mereka kemana-mana berdua-dua nih, cowok-cowok. Tapi dua-duanya belum nikah, jomblo dua-duanya. Yang jomblo dua, jangan cuma terintimidasi ya. Ya. Nah, singkat ini sahabat dua-duanya dari Yaman. Sahabat dari Yaman, ya kan, datang ke Madinah. Karena saat itu pusat pemerintahan dan pusat kegiatan semuanya di Madinah. Datang ke Madinah menyatakan diri umat Islam. Singkat cerita, terjadi peperangan. Ini 2 orang ini ikut berperang. 2 orang ini ikut berperang. Nah, di antara 2 yang tadi, yang satu syahid, gugur di medan perang. Oke, selesai perang, 1 tahun berjalan. Nah, sahabat yang tadi masih hidup akhirnya meninggal juga. Akhirnya meninggal. 2 sahabat ini meninggal. Ini riwayat dari Thalha. Nah, suatu malam Thalha, sahabat Rasul, ini mimpi, Pak. Ini kalau yang mimpi orang soleh, insya Allah. Kayak mimpi orang soleh, sahabat, insya Allah benar. Kalau mimpi kita kadang-kadang begitu ya. Ini sahabat mimpi nih Thalha nih. Dia mimpi di alam akhirat itu, alam akhirat, jadi di surga lah. Dan dia lihat sahabat di Yaumul Mahsyar itu dipanggil, sahabat yang meninggal dalam keadaan sakit, dipanggil oleh Allah untuk masuk surga, Selang berapa lama gitu kan, barulah dipanggil sahabat yang meninggal di medan perang. Jadi yang masuk surga itu justru temennya yang meninggal bukan di medan perang. Yang meninggal di medan perang dipanggilnya belakangan. Sehingga cerita jadi sempat ramai. Setelah cerita sampailah ke telinga Rasulullah tentang mimpi Thalha bahwa ada 2 orang sahabat, yang satu meninggal karena mati syahid di perang, yang satu meninggal karena sakit. Ya, tapi yang masuk surga adalah yang sakit duluan, justru bukan yang mati syahid duluan. Kemudian ketika nyampe ke telinga Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kenapa yang meninggal sakit itu masuk surga duluan? Iya, kenapa Rasulullah? Apa kamu tidak tahu selisihnya 1 tahun? Iya, karena yang sakit ini melewati 1 Ramadan. Yang sakit ini melewati 1 Ramadan. Kalau yang ini tidak melewati Ramadan. Luar biasa. Dia ketemu Ramadan sekali saja, itu selisih masuk surga itu sekian lama dibandingkan sama orang yang mati syahid.
itu saking luar biasanya amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita kalau mau main jujur-jujuran nih, ketemu Ramadan, kita Bapak ya sama Abu Bakar itu lebih banyak mana ketemu Ramadan nih? Sama Rasulullah deh. Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40. Jatuh perintah puasa di tahun 2 Hijriah, ya kan? Berarti Rasulullah itu puasa cuma berapa? 10 tahun, kurang lebih. Bapak berapa tahun ketemu Ramadan? Kalau bicara kuantitas lebih banyak Bapak Pak para sahabat. Para sahabat. Bayangkan kita secara kualitas ya. Ini kuikon ya, kayak kuikon. itu kan kasar. Lah Pak Ilham dari ABG udah puasa kan dari SMP. Sekarang udah bangkotan nih berapa tahun sebelum Ramadan. Masih muda. Secara kuantitas lebih banyak kita ketemu Ramadan, tapi kualitas bro jadi masalah nih. Benar nggak? Kualitas. Ramadan itu luar biasa Pak. Makanya ulama-ulama dulu tuh saking ketemu Ramadan itu. Kita kalau lihat dari cerita Tolha tadi, ketemu satu Ramadan saja itu bisa mengalahkan masa surganya orang yang mati syahid. Makanya orang-orang yang paham dengan Ramadan, keberkahan Ramadan itu, mereka memaksimalkan semaksimal mungkin. Kita mengenal ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu setiap Ramadan beliau seorang pengusaha sudah. Abdurrahman bin Auf orang sahabat terkaya. Kalau Ramadan omsetnya turun. Kalau kita Ramadan ngejar omset. Ayo kalau lebaran sendal hapus sekian ribu kan gitu. Target. Ayo dagang selaku. Kenapa? Gitu. Bahkan ada seorang ulama yang mendeskripsikan bahwa Ramadan itu sama dengan, kalau dideskripsikan, Ramadan itu sama dengan ibadah Sabtu. Ibadah Sabtu. Dulu ketika zaman Bani Israel, mereka diperintahkan ibadah hari Sabtu. Kalau kita kan Jumat nih, ibadah Sabtu. Uniknya, mereka yang para kaum nelayan ini setiap hari Sabtu ikan banyak di laut. Setiap Sabtu ikan banyak di laut. Itu ujian gitu Pak. Setiap Sabtu ikan banyak di laut. Akhirnya mereka nggak mau ibadah, lebih banyak mencari ikan. Yang akhirnya dalam apa disebutkan di kutub menjadi ulu kilodatan khasyi'in. Jadilah kamu monyet-monyet terkutuk. Setiap Sabtu itu ikan sangat luar biasa banyaknya. Pada Sabtu itu saatnya diibadah. Sama Ramadan. Makin mendekati makin mendekati Lebaran, perputaran ekonomi semakin. Coba tanya orang ekonomi. Di Ramadan Bapak mau jual apa? Jual aku. Ada orang nih nggak bisa bikin apa-apa, cuma taruhin toge, terigu, wortel, caput-caput, goreng, laku. Luar biasa perputaran rezeki pada bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang agak dagang jadi pedagang di bulan Ramadan. Ya kadang-kadang ya kita tahu gitu. Karena memang pada bulan Ramadan itu perputaran rezeki sangat tinggi. Bahkan banyak sekali para pengusaha itu mentargetkan menutupi anggaran, menutupi belanja mereka selama satu tahun ditutupi pada bulan Ramadan. Kerja target di bulan Ramadan. Karena memang Allah itu kasih rezeki banyak di bulan Ramadan. Sama dengan dulu kaum Bani Israel, hari Sabtu dikasih rezeki yang banyak. Ini ujian buat kita. Makanya semakin mendekati puasa, perputaran ekonomi semakin besar, pahalanya pun semakin besar. Kalau kita mau bicara fadilah Ramadan, gampang gitu tuh. Ya. Ketemu sekali Ramadan saja bisa mengalahkan pahala orang mati syahid.
Pertanyaannya, Ramadan seperti apa yang bisa mengalahkan itu? Makanya rugi ketika Ramadan datang orang biasa-biasa saja.